Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kuliah Teknik dan Analisis Biomolekul KI 4161. Ini adalah kuliah pilihan untuk program studi kimia S1. Nah, pada kuliah ini kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis biomolekul, dan salah satu syarat untuk mengambil kuliah ini adalah kalian sudah harus lulus KI 3161 atau struktur dan fungsi biomolekul. Ya, jadi sudah harus menyelesaikan mata kuliah tersebut sebelum bisa mengikuti kelas ini. Nah, bobot atau beban dari kuliah ini adalah 3 SKS. Jadi kita akan ketemu satu minggu 2 kali pertemuan ya, 1,5 jam kita akan ketemu untuk membahas materi-materi di kuliah ini. Nah, bahan kajian yang akan dipelajari di kuliah ini adalah yang pertama kita akan belajar tentang struktur biomolekul, tentang DNA dan protein. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana memvisualisasi atau menganalisis struktur dari biomolekul tersebut. Nah, seperti kalian tahu, DNA dan protein itu memiliki struktur tertentu. Kalau kita lihat protein memiliki struktur 3 dimensi, dan struktur 3 dimensinya itu akan mempengaruhi aktivitasnya, mempengaruhi fungsinya. Jadi penting sekali untuk kita bisa melakukan visualisasi biomolekul tersebut. Kemudian DNA juga sama, kita harus bisa memvisualisasikannya, melihat lebih detail nukleotida yang tersusun atau menyusun DNA tersebut, dan itu akan membantu kita untuk misalnya merencanakan cloning dan seterusnya. Jadi itu akan sangat membantu. Kita akan belajar software-software yang berhubungan dengan bagaimana memvisualisasikan dan menganalisis struktur biomolekul. Kemudian setiap biomolekul ini disusun oleh monomer tertentu ya. Nah, dan urutan tersebut bisa kita lakukan analisis urutannya dan software yang berhubungan dengan itu, dan juga kita bisa melakukan pensejajaran untuk membandingkan urutan DNA atau protein dari sampel yang satu dengan sampel yang lain untuk menemukan keunikan-keunikannya. Nah, teknik yang akan kita gunakan di sini adalah kita akan menggunakan yang namanya multiple sequence alignment. Dan dari hasil multiple sequence alignment ini, salah satu outputnya adalah kita bisa membuat open phylogenetic. Nah, open phylogenetic ini penting untuk kita gunakan dalam penentuan kekerabatan suatu organisme ya. Atau juga kita bisa gunakan untuk menentukan jejak evolusi dari suatu protein. Nah, jadi nanti kita akan belajar soal itu. Kemudian berikutnya kita akan belajar bagaimana memperbanyak DNA atau melakukan istilahnya apa ya, fotokopi DNA lah ya. Nah, istilah yang dipakai di sini adalah polymerase chain reaction. Mungkin sudah pada familiar dengan ini. Ini sebenarnya adalah mesin fotokopi DNA. Kita akan belajar bagaimana teknik ini digunakan. Kemudian ada komponen penting dari PCR itu yang namanya primer. Nah, itu akan menentukan keberhasilan proses PCR itu, dan bagaimana mendesain primer yang tepat itu juga penting. Jadi nanti kita akan belajar di kelas ini bagaimana mendesain primer. Kemudian kita akan lakukan in silico cloning juga. Jadi in silico cloning di sini artinya sebelum cloning itu kita lakukan di lab, kita bisa rencanakan dengan menggunakan software tertentu supaya nanti proses cloning yang dikerjakan itu bisa lebih lancar ya. Jadi kita akan belajar menggunakan software untuk in silico cloning. Kemudian nanti ada menganalisis hasil sequencing juga. Jadi setelah menentukan urutan DNA, bagaimana membaca dan menganalisis hasil penentuan urutan DNA tersebut. Kita akan gunakan software untuk itu. Kita akan belajar biostatistik, biokatalis, juga interaksi protein dan ligan yang akan menggunakan software tertentu. Prediksi struktur 3 dimensi protein tadi sudah dijelaskan di atas juga, dan juga penjajaran struktur protein. Nah, capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari kuliah ini adalah yang pertama, mampu berpikir logis
rasional, dan juga kritis dalam menyelesaikan masalah-masalah kimia. Kemudian yang kedua, mampu menelusuri, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi ilmiah dari berbagai sumber. Nah, ini nanti akan kita coba atur dalam tugas-tugas yang akan dikerjakan ya, supaya capaian pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik. Nah, kemudian berikutnya adalah mampu mengkomunikasikan gagasan dan informasi ilmiah secara lisan dan tulisan. Jadi communication skills-nya juga akan diasah dari kuliah ini. Kemudian tentu mampu menggunakan komputer untuk simulasi dan komputasi kimia. Nah, unsur capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih spesifik di sini ada 13 ya. Jadi di sini mungkin tidak perlu saya jelaskan semuanya secara detail ya. Nanti bisa saya sampaikan silabus ini atau dokumen ini nanti akan saya upload ya di Edunext supaya nanti kalian bisa baca. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu saya highlight di sini. Nah, untuk kuliah pertama kita hari ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu merancang primer dan memperbanyak gen yang diinginkan dengan metode PCR. Nah, jadi sebelum nanti kita akan belajar soal merancang primer dan spesifiknya untuk memperbanyak gen, tentu kita harus belajar tentang metode PCR itu sendiri. Jadi lebih spesifiknya lagi metode PCR itu apa. Nah, kemudian nanti berikutnya nanti setelah kita mempelajari ini, kita akan belajar menggunakan perangkat lunak untuk mensimulasi cloning. Jadi ini sekali lagi untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya ini detailnya bisa kalian lihat di sini. Nanti untuk setiap memulai perkuliahan saya akan memberikan secara spesifik capaian mata kuliah apa yang ingin dicapai ya, supaya kita tidak buang-buang waktu hari ini. Oke. Kita langsung masuk saja ke materi kuliah hari ini. Yaitu tentang teknik PCR. Jadi sebentar ya. Ya, jadi topik untuk perkuliahan pertama kita hari ini adalah tentang teknik PCR untuk deteksi mapping type alga hijau Chlamydomonas reinhardtii. Nah, mungkin sebelum saya masuk lebih dalam, mungkin kalian ingin tahu nanti kalau di kelas ini, karena ini masih pertemuan pertama ya untuk kelas ini, untuk dapat nilai A apa yang harus saya lakukan dan komponen penilaiannya seperti apa. Jadi bobot penilaian untuk kuliah ini adalah 50% datang dari tugas dan 50%-nya lagi dari ujian. Ya, jadi tugasnya di sini akan ada 5 tugas mandiri yang harus dikerjakan untuk setiap topik yang diberikan, karena tentu kalian butuh waktu ya untuk bisa menggunakan software itu. Jadi nanti setelah saya perkenalkan software tertentu di kelas, nanti kalian bisa langsung coba di rumah dalam bentuk tugas. Nanti tugasnya sudah saya upload, beberapa sudah saya upload di Edunext, nanti bisa kalian lihat di sana. Tapi bobotnya itu adalah 50%. Kemudian nanti kita akan memiliki, kita akan menjalankan 2 ujian, yaitu UTS dan UAS. Jadi masing-masing ini 25%. Nah, untuk mendapatkan nilai A, di sini kalian harus mendapatkan nilai akhir lebih besar atau sama dengan 85 untuk bisa mendapatkan nilai A. Kemudian AB 80 sampai 85, B 70 sampai 80 dan seterusnya. Nah, ini juga komponen penilaian ini juga sudah saya upload di Edunext, nanti bisa dilihat ya. Oke. Nah, PCR, polymerase chain reactions. Kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika kalian pertama kali mendengarkan PCR? Harusnya sudah familiar tentang PCR ya. Kira-kira apa yang ada di benak kalian? Coba, Nadia. COVID, benar ya? Ingat nggak waktu kita dilanda COVID tahun 2020 ya? 2020
dulu semua heboh PCR. Kalau nggak bisa PCR, kita nggak bisa pergi kemana-mana, kita nggak bisa keluar rumah. Jadi sebenarnya PCR ini pahlawan lah ya. Kita bisa survive sampai hari ini. Kenapa? Karena ada teknik yang namanya PCR. Ada yang tahu nggak siapa yang pertama kali menemukan PCR ini? Ya, namanya ada di sini ya. Namanya Karimulis. Orangnya ada di sini gambarnya. Dia adalah pemenang Nobel Prize tahun 1993. Kenapa dia bisa menang Nobel Prize? Karena dia bisa menciptakan mesin fotokopi molekuler yang namanya PCR. Jadi PCR itu sebenarnya teknik yang digunakan untuk mengamplifikasi DNA di dalam sel. Nah, DNA atau sel tubuh kita sebenarnya sudah melakukan itu setiap saat. Jadi saat sel kita membelah, DNA itu harus diperbanyak, ya kan? DNA itu harus diperbanyak dan itu sudah dilakukan secara natural di dalam sel. Nah, Bapak Karimulis ini kemudian berhasil mereplikasi apa yang ada di dalam sel itu, dia pindahkan ke dalam tabung reaksi dan proses replikasi DNA itu masih tetap berjalan. Nah, saya akan jelaskan kuncinya ada di mana. Kuncinya Pak Karimulis ini bisa memanfaatkan sebuah enzim yang namanya Taq polimerase. Taq polimerase ini adalah sebuah enzim. Ada yang masih ingat enzim itu apa? Enzim itu adalah kelompok protein yang bisa mempercepat suatu reaksi, mengkatalisis suatu reaksi. Nah, reaksi yang dikatalisis oleh DNA polimerase ini adalah sintesis template DNA yang baru. Jadi kalau kita punya template DNA, bayangkan mesin fotokopi, kamu punya buku yang mau difotokopi, nah Taq polimerase ini yang bertugas untuk membaca dan memperbanyaknya sama persis dengan apa yang ada di template tersebut. Nah, keunggulan dari Taq polimerase ini adalah dia bisa bertahan di suhu yang sangat tinggi, 72 derajat Celcius, karena dia diisolasi dari Thermus aquaticus dari Yellowstone. Ya, Yellowstone ini adalah sumber air panas, suatu national park yang ada di Amerika, banyak hot springsnya, banyak air panasnya. Di situ tumbuh bakteri yang mampu menghasilkan enzim DNA polimerase yang tahan panas. Nah, sebenarnya ini suatu inspirasi buat kita juga ya, karena kita kan di Bandung dikelilingi oleh gunung berapi ya. Jadi tentu kita juga punya koleksi bakteri-bakteri yang menurut saya pasti ada bakteri-bakteri yang bisa menghasilkan enzim-enzim yang tahan terhadap suhu yang cukup tinggi itu. Nah, jadi kita balik lagi ke PCR ya. Karena si Pak Karimulis ini bisa memanfaatkan Taq polimerase, kemudian dia bisa pindahkan itu ke dalam tabung reaksi, mereplikasi proses perbanyakan DNA yang ada di dalam sel, tapi dia bisa pindahkan itu ke dalam tabung reaksi, akhirnya keluarlah yang namanya teknik PCR ini atau polymerase chain reactions. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat PCR itu sebenarnya cara kerjanya seperti apa sih? Si mesin fotokopi DNA ini bekerjanya seperti apa? Nah, sebelum kita masuk lebih detail tentang bagaimana PCR ini bekerja, kita harus tahu dulu komponen-komponen apa yang dibutuhkan untuk PCR. Ya, jadi untuk memfotokopi DNA itu pertama kita butuh target yang mau difotokopi, DNA template namanya, template DNA yang mau kita perbanyak. Kemudian yang kedua di sini adalah primer. Jadi kalau kalian bayangkan DNA itu kan besar ya, banyak. Sedangkan yang mau kita perbanyak itu biasanya cuma segmen tertentu. Nah, bagaimana proses ini bisa tahu bahwa yang mau saya perbanyak itu hanya daerah ini saja, bukan daerah yang lain? Yang menentukan itu adalah primer ini. Jadi primer itu nanti akan menempel di daerah yang spesifik yang mau diamplifikasi, kemudian itu akan diperbanyak di situ. Jadi di sini adalah di sini dia bilang define the sequence to be amplified. Oke. Nah, kemudian yang ketiga
ketika DNA yang baru itu diperbanyak, tentu butuh building block dong, butuh ketika kita mensintesis sesuatu yang baru butuh nukleotida, ya kan ya. Jadi di sini kita butuh DNTP dari deoksi triphosphate. Ini adalah DNA building blocks. Jadi ibaratnya kalau di mesin fotokopi tintanya lah ya, harus ada tintanya. Kalau enggak nanti nggak akan ada yang akan diperbanyak ya. Kemudian ini yang penting, enzim DNA polimerase tadi. Ini adalah si protein yang bertugas untuk membangun building block ini sesuai dengan template yang ada. Itulah fungsi dari DNA polimerase ini. Nah, si DNA polimerase ini tidak bisa bekerja sendirian. Kalau dia sendirian kurang efisien. Jadi dia membutuhkan yang namanya kofaktor enzim. Di sini dalam bentuk logam magnesium 2+. Jadi ibaratnya kalau saya nggak bisa fungsional tanpa kopi. Nah, sama ini kopi kofaktor saya. Enzim DNA polimerase kofaktornya adalah ion Mg2+. Nah, ini spesifik terutama untuk tag polimerase ya. Kemudian karena ini enzim tentu dia butuh buffer. Ini buffer supaya pH-nya stabil, kekuatan ionnya juga stabil sehingga dia bisa optimal melaksanakan tugasnya. Nah, ini komponen-komponen penting dari PCR. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana PCR itu bekerja ya. Jadi di sini PCR itu ada 3 step penting di sini untuk melaksanakan proses PCR itu. Tapi mungkin akan lebih memudahkan kalau kita lihat animasinya aja ya. Jadi di internet sudah banyak animasi-animasi yang menarik yang menggambarkan proses PCR ini. Ini linknya juga bisa nanti kita lihat di Edunex ya. Tapi kita coba lihat bagaimana mesin PCR molekuler ini bekerja. Mesin PCR yang membantu kita saat COVID-19 ya. Nah, di sini saya perbesar ya. Di sini polymerase chain reactions. Oke, kita lihat step-stepnya itu seperti apa. Kita mulai dari amplification-nya dulu ya. Nah, ini PCR-nya kelihatan ya. Oke. Nah, ini adalah template DNA. Ini adalah template DNA. Ini adalah DNA yang akan kita gunakan sebagai blueprint ya, cetakan utamanya untuk memperbanyak DNA yang kita mau. Nah, misalnya yang mau kita amplifikasi itu hanya daerah yang sebelah sini aja yang ditandai oleh warna hitam ini. Bagaimana PCR ini bekerja? Nah, tahap yang pertama itu kita sebut sebagai denaturasi. Denaturasi itu terjadi pada suhu yang cukup tinggi, yaitu sekitar 94 sampai 96 derajat Celcius. Nah, apa yang terjadi ketika kita memberikan atau menyimpan DNA dalam suhu yang tinggi ini? Yang terjadi adalah, bisa kita lihat di sini, DNA itu terdenaturasi. Jadi yang double strandednya itu akan terpisah, ya. Dia akan terpisah, ikatan hidrogennya putus, kemudian dia terpisah. Nah, kemudian di situ kita bisa turunkan lagi suhunya. Di sekitar setelah dia terpisah, kita turunkan suhunya sekitar 50 sampai 65 derajat Celcius. Sini kita sebut sebagai tahap annealing. Jadi pada tahap annealing apa yang terjadi bisa kita lihat di sini. Primer akan menempel. Jadi kalian punya sepasang primer forward dan primer reverse yang menempel di ujung 3 aksen ya. Di ujung 3 aksen dari masing-masing strand tersebut. Nah, ketika dia menempel, di sini bisa lihat anak panahnya ini menggambarkan arah pemanjangan rantainya nanti ketika dilakukan sintesis DNA yang baru. Nah, kemudian setelah primernya menempel, apa yang terjadi? Primer itu nanti akan dikenali oleh si DNA polimerase, kemudian DNA polimerase akan mensintesis DNA yang baru berdasarkan template yang ada di sini. Jadi misalnya begini ya. Jadi misalnya saya punya 5 aksen ya, misalnya di sini A, B, G, C, A, B, E, saya punya aksen ya. Kemudian
aksen, komplementnya berarti P, A, apalagi C, D, E, G, A. Nah, ketika primernya itu menempel, harusnya saya kasih sedikit space ya di sini. Setelah denaturasi ada annealing, T, J, C, A, C, C. Primernya itu akan menempel. Sini 5 aksen, ini 3 aksen. Primernya kan menempel 3 aksen ya. Di sini ada A, ada G, ada T. Nah, setelah primernya menempel, kita butuh 3 aksennya di sini. Si DNA polimerase akan datang dan dia menempel di sini. Kemudian dia lihat template di sini, di template itu ada nukleotida apa. Kemudian dia, oh di sini ada A, berarti di sini saya harus ambil DDNTP, DNTP yang ada T-nya, kan ya? Ada T. Kemudian dia akan ambil, oh di sini C, berarti di sini saya akan ambil G, dan seterusnya sampai dia selesai. Jadi itu adalah yang dilakukan oleh DNA polimerase. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi? Siklus ini kita ulang beberapa kali. Jadi kita ulang untuk kali yang kedua, dia akan mengalami denaturasi. Setelah didenaturasi, primernya akan menempel lagi. Kemudian yang kedua di sini akan terjadi extension lagi, pemanjangan. Kemudian siklus yang ketiga akan terjadi juga sama. Nah, bisa dilihat di sini setelah memasuki siklus keempat, apa yang terjadi? Sudah mulai ada apa yang kalian lihat di sini yang berbeda dengan sebelumnya. Fragmen yang lebih pendek. Ya, jadi fragmen yang lebih pendek itu sudah mulai muncul setelah masuk ke siklus keempat. Nah, kemudian tapi yang panjang-panjang ini masih ada, tapi populasinya nanti akan semakin sedikit dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi nanti setelah beberapa ini yang teramplifikasi yang tidak paham kan ya. Jadi nanti setelah siklus kelima dan seterusnya, fragmen yang pendek ini yang semakin banyak. Dan itu yang bisa kita lakukan untuk analisis lanjutan. Tergantung mau di cloning, mau di analisis urutannya untuk pohon filogenetik dan seterusnya bisa, gitu ya. Tapi saya ingin menunjukkan bagaimana fragmen yang pendek ini bisa muncul dari proses PCR ya, karena ada pengulangan siklus-siklus tersebut. Oke, nah nanti ini bisa kalian lihat lebih detail lagi. Kita kembali ke PowerPoint yang tadi. Ya, jadi ini denaturation, annealing, extension. Denaturasi, annealing, ekstensi, pemanjangan. Jadi diulang beberapa siklus sampai 20 sampai 40 kali sampai kita bisa mendapatkan fragmen yang sesuai. Dan satu lagi hal penting yang perlu diingat di sini adalah setiap tahap ini memiliki temperatur yang berbeda. Jadi denaturasi harus terjadi di sekitar 95 derajat, annealing sekitar 50 sampai 65 tergantung dari primer apa yang digunakan, dan ekstensi di sini kira-kira tahu 70 derajat ini, 72 derajat ini datangnya dari mana? Kenapa 72 derajat? Ya, dari habitat aslinya, tapi berhubungan dengan dengan komponen apa dari PCR ini? Polimerase. Jadi itu adalah temperatur optimum dari enzim Tak polimerase. Kalau saya tidak menggunakan Tak polimerase, berarti kita harus cari tahu dulu itu temperatur optimumnya gimana. Jadi ini spesifik terhadap enzim yang digunakan. Jadi ketika kalian membeli DNA polimerase untuk PCR, cek dulu ini enzimnya Tak atau bukan, datangnya dari organisme apa. Karena tidak semuanya 72 derajat, ada yang 65, ada yang 60, jadi harus dibaca dulu ya kitnya, ya. Ya, silakan. Silakan bertanya. Kan proses pengkopian DNA itu kan terjadi di tubuh dan juga di PCR. Nah, apa sih prinsip utama yang membedakan kenapa di PCR untuk denaturasi DNA itu butuh 95 derajat Celcius? Sedangkan kalau di tubuh kita menunggu DNA itu denaturasi 95 derajat, kita mungkin sudah mati. Betul sekali. Pertanyaan yang bagus. Kalau di dalam tubuh prosesnya seperti apa sih? Apakah ada
thermocycler yang menaikkan temperatur kita nggak mungkin dong. Di 37 derajat aja kita udah kepanasan ke dokter minum paracetamol kan, 095 udah nggak kuat. Nah, kenapa? Karena di dalam tubuh kita DNA itu didenaturasi dalam proses replikasi, didenaturasi melalui enzim-enzim tertentu. Jadi ada enzim misalnya helikase ya, namanya tugasnya membuka rantai DNA, baru nanti proses replikasi itu berjalan. Gitu. Jadi itulah makanya kenapa dia dapat Nobel Prize ya Pak Kerry Mullis ya, karena dia bisa di dalam tubuh pakai enzim, di luar saya gimana nih denaturasinya. Saya dulu belajar kimia, ikatan hidrogen mungkin bisa diputuskan dengan suhu. Oh ya, saya coba deh DNA-nya saya denaturasi terpisah atau enggak gitu. Tapi kalau DNA-nya harus terpisah di suhu yang tinggi, DNA polimerasinya juga saya harus cari yang tahan suhu yang tinggi dong. Nah itu, jadi membuat koneksi-koneksi seperti itu penting ya, yang bagus. Sekarang saya bertanya, ada lagi, ada komponen penting lagi yaitu tentang kecepatan dari sintaksis fragmen produk PCR ini. Itu berhubungan juga dengan tak polimerase. Jadi tak polimerase ini mungkin nggak bertanya ya, saya akan menjelaskan bagian ini. Nah, tak polimerase ini mampu mensintesis DNA dengan kecepatan 1000 base pair per menit. Jadi kira-kira relevansinya di mana di situ? Waktu ekstensinya ini bisa kita customize sesuai dengan kebutuhan kita. Ini misalnya fragmen PCR yang mau saya PCR itu panjangnya 3000 base pair. Berarti saya akan bikin ekstensinya 3 menit. Karena 1 menit 1000 base pair. Kalau saya cuma punya fragmennya 400 base pair ya nggak usah lah saya bikin ekstensinya itu 3 menit, membuang waktu. Jangan saya bikin aja 30 detik atau kurang dari 30 detik, PCR-nya udah selesai, lebih menghemat waktu. Bahkan sekarang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memodifikasi enzim DNA polimerase supaya dia bisa mengamplifikasi targetnya itu dengan lebih cepat lagi. Jadi PCR itu bisa selesai dalam waktu 1 jam, tapi kamu sudah bisa mengamplifikasi fragmen yang besar. Itu banyak yang berjualan enzim yang seperti itu atau engineer enzim yang seperti itu. Jadi itu juga bisa jadi ini prospek karir ke depan ya. Jadi kalau bisa protein engineer, DNA polimerasenya itu diatur sedemikian mungkin, dijual ke biotech company, menghasilkan sesuatu ya, yaitu cuan-cuan. Oke. Jadi itu bisa kita pakai. Jadi itu bagian-bagian penting dari PCR. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.